bandingkan dua elemen A dan B dari suatu poset S dan relasi yang kurang dari tadi dikatakan comparable jika A kurang dari B atau B kurang dari A. Kalau enggak berarti incomparable. Gitu. Kalau yang ini, karena di sini ada 1, 2, berarti 1 dan 2 comparable. 2, 3 juga ada, berarti 2 dan 3 comparable. Kemudian 1, 3, berarti 1 dan 3 juga comparable. Misalnya nggak ada ini nih. Misalnya ini nggak ada, 2,3. Berarti kita bisa bilang bahwa 2 dan 3 incomparable atau tidak dapat dibandingkan. Gitu. Karena nggak ada 2,3 dan nggak ada juga 3,2. Gitu ya. Cuma istilah doang. Berarti sampai notasi yang kayak kurang dari tadi itu maknanya apa, terus istilah comparable itu apa, apakah Anda memahaminya atau ada yang masih bingung? Halo? Ada. Oke. Next, ini istilah juga sama teori, semuanya teori aja semua. Jika S dan relasi kurang dari adalah poset dan setiap dua elemen di S itu comparable, maka S dikatakan totally ordered set. Jadi setiap dua elemen dari S itu harus comparable. Kalau di contoh yang ini, kan kita cuma punya tiga elemen doang kan, 1, 2, 3 ya. Berarti kita harus cek apakah 1, 2 comparable, 1, 3 comparable, 2, 3 comparable. Gitu. Kenyataannya gimana? Kenyataannya kalau di R3 jawabannya adalah iya. Mana sih kursor gue ya? Kalau di R3 jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena 1, 2 comparable, 2, 3 comparable, 1, 3 pun comparable. Itu. Kalau yang kayak tadi, misalkan ini kita hapus, maka 2, 3 kan jadi tidak comparable. Berarti si relasinya bukan totally ordered set. Kalau kita pakai istilah yang di sini, ES-nya yang bukan totally ordered set. Ada yang mau tanya dulu? Berikutnya diagram, bacanya Has apa Hes ya. Ini nggak aneh-aneh, dia cuma ngegambar kayak dalam graf, kayak begini doang. Ngegambarnya juga tinggal ngikutin plek-plek dari relasinya. Gitu. Contoh, kamu punya A1, A3. Berarti ya udah kamu bikin aja garis yang menghubungkan poin A1. Bukan poin sih, titik atau node A1 sama A3. Bu, saya nggak punya 1,3 ya, berarti jangan ada gambar ini. Jangan ada garis ini. Gitu doang gambarnya. Kalau yang di milik kita, Ibu akan coba gambarkan. Pakai merah ya. Kalau satu-satu kan sebenarnya harus kayak ada loop gini ya, gelung. Bukan gelang, gelung. Tapi nggak usah loop, nggak usah digambar. Titiknya 1, 2, 3 doang. Ini 1, misalkan gini. Bentar, ini kok duanya gue coret yang ini hijau. Nah, oke. Kita bikin titiknya 1, kemudian 2, kemudian 3. Oh, 3-nya harus di atas. 1 kurang dari 2 kan ya? Ya, tulis di sini. Whoops. Encong dia mah. 1 kurang dari 2. Tinggal dihubungkan gini aja. Terus 1 kurang dari 3, hubungkan lagi. 2 kurang dari 3, hubungkan lagi. Udah. Ya gambarnya yang benar ya, jangan melencong-melencong kayak gambar gue. Ikutin gambar yang di sini. Gini. Ini cara menggambar diagram Hess atau Hase. Gak tau lah gue cara bacanya gimana saja. Ngerti atau bingung diagram Hess? Diagram Hess ini khusus untuk poset ya. Jadi meskipun nggak ada gelung tuh maksudnya di A4 nggak ada loop, nggak ada kayak begini, tapi sebenarnya dia ada, tapi kalau diagram Hess nggak usah ditulis. Kan kalau misalnya partial order set kan pasti ada A4, A4 pasti ada kan ya, karena dia refleksif. Gitu. Tapi emang di diagram Hess nggak ditulis. Gitu. Transitif juga nggak usah ditulis. Ya, gue ngapain itu? Keklik. Klik, saudara-saudara. Ada yang mau tanya dulu nggak cara menggambar diagram Hess? Nah, kalau kita punya diagram Hess kayak gini, nah, kita bisa ditanya, kan misalkan tanya gini, apakah A4, A5 elemen dari relasinya? Jawabannya tidak, karena nggak ada garis dari A4 ke A5, gitu ya. Jawabannya enggak. Terus, apakah, misalnya ini jawabannya enggak ya, apakah A1, A5
ada di R. Oh, nggak ada, Bu. Ini kan A1 ke A5 nggak ada garis, Bu. Ingat, ada sifat transitif, ya kan? Jadi kalau ada A1 dengan A3, A1 kurang dari A3, A3 kurang dari A5, berarti A1 kurang dari A5. Jadi jawabannya yang ini iya, karena sifat transitif. Itu yang mesti ingat. Jadi diagram Hess ini untuk poset. Poset kan tadi sifatnya adalah partial ordernya, sifatnya adalah refleksif, transitif, antisimetrik kan ya. Nah, jadi dengan sifat transitif itu, meskipun dari A1 nggak ada garis ke A5, namun kenyataannya tetap A1, A5 itu ada di relasi, karena ada sifat transitif A1, A3, A3, A5, jadi A1, A5. Paling gitu sih pertanyaannya. Nanti kalau misalnya mungkin ya. Mungkin, paling gitu-gitu aja. Karena kan soalnya kalau UAS kan PG. Kalau PG kan nggak mungkin kalian disuruh ngegambar kan. Jadi paling dari ada gambar, kalian ditanya apa gitu. Gitu-gitu doang. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini, apa itu diagram Hess, gimana cara gambarnya, gimana cara bacanya. Kalau dikasih suatu poset. Jadi gua pencet. Dah. Nih. Kalau partial ordernya adalah A membagi B, A membagi B itu contohnya gini, 2 membagi 8, tapi 2 tidak membagi 7 gitu, ngerti kan ya? Jadi 2 membagi 8 karena 8 sama dengan 2 kali suatu bilangan bulat, itu 2 kali 4 gitu. Relasinya adalah A membagi B, angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Suruh gambar diagram Hess-nya, hasilnya kayak begini. Jadi awalnya kalian bikin dulu titiknya, kan garis-garisnya belum tahu nih, kalian tulis dulu titiknya, baru kalian hubungkan yang memang saling membagi. Tapi kalau udah ada, misalkan kayak gini, 1 kan membagi 4 juga, Bu. Kok di sini nggak ada garis? Karena bisa lewat transitif, yaitu dari 1, 2, 4. Jadi nggak usah ada garis gini juga nggak apa-apa. Gitu. Apakah 1 dengan 20 berelasi? Kalau ada yang transitifnya ya bisa. Ada nggak A, B, B, C, A, C? Bisa lewat 5, ke 10, ke 20. Bisa beberapa kali kan. Itu transitif juga. Kemudian kalau 3 misalkan ke 20. Nggak ada yang lewatnya kan. Ada nggak 3 kemana, terus dari situ baru ke 20 itu nggak ada. Dan memang 3 kan tidak membagi 20. Gitu, paling gitu-gitu aja. Ini nggak usah. Ini aja. Maksimal sama maksimum. Jadi ada 2 istilah, yaitu maksimal sama maksimum. Kalau maksimal itu adalah suatu elemen di poset yang tidak pernah kurang dari apapun. Dia tidak pernah kurang dari apapun. Berarti misalkan kamu punya, terus di sini. Ini kan udah semakin abstrak, semakin aneh ya. Emang belakang-belakang ngomong ribet. Misalnya S-nya adalah ABC gini aja ya. Nah, kalau ada misalkan B, C, berarti si B-nya nggak mungkin jadi maksimal, karena maksimal itu nggak boleh B kurang dari apapun. Kalau B, C kan berarti B kurang dari C, tadi istilahnya. Meskipun kurang di sini maknanya bukan kurang seperti bilangan ya, cuma maksudnya berelasi dengan. Nah, kalau misalkan B itu pernah kurang dari atau ada dia kurang dari sesuatu, berarti dia bukan maksimal. Jadi maksimal itu elemen yang tidak pernah kurang dari apapun. Gitu. Contoh, Bu, kalau ini, tapi ini belum tentu poset berarti ya. Kalau misalnya anggapnya dia poset lah, meskipun dia nggak poset juga. Hanya adanya A, C, C, B, Bu. Misalnya cuma ada gini doang, misalkan. Kan nggak ada B, apapun kan di sini. Adanya A, C, B. Nggak ada B, apapun. Berarti si B-nya adalah maksimal. Gitu. Jadi maksimal itu tidak boleh dia kurang dari elemen apapun. Kalau maksimum itu adalah jika di relasi yang kita perhatikan, di poset yang kita perhatikan, hanya memiliki satu buah elemen maksimal doang, maka dia disebutnya maksimum. Emang maksimal bisa lebih dari satu, Bu? Bisa. Misalnya Ibu bilang S-nya adalah bilangan 1 sampai 10, misalnya gini ya. Terus relasinya misalnya cuma
1,2, 2,5, 3,7 misalnya. Nah, ini kan banyak bilangan yang nggak pernah kurang dari sesuatu. 4 nggak pernah. 5, 6, sampai 10 itu maksimal semua. Kenapa 4, 5, 6, sampai 10 maksimal? Karena di sini, di relasinya, nggak ada 4, sekian, 5, sekian, 6, sekian, nggak pernah ada. Berarti ini semua adalah maksimal. Ada maksimumnya nggak? Nggak ada. Karena maksimum itu hanya ada kalau maksimalnya cuma 1. Ini kan maksimalnya ada banyaknya, ada 6 buah ya. Ada 7 buah malah. Karena ada 7 buah maksimal dalam poset ini, berarti dia tidak memiliki maksimum. Itu bedanya maksimal sama maksimum. Ngertikah? Aneh banget sih, Bu. Masa dari himpunan 1 sampai 10, 4 disebut maksimal, 5 maksimal, yang maksimal 10 lah, Bu. Itu kan kalau kamu membayangkan konsep bilangan, kurang darinya, kurang dari bilangan. Ini kan kita mandangnya dalam relasi, dalam poset. Kurang dari itu adalah kalau 1,2 berarti 1 kurang dari 2. Kalau misalnya 7,3, 7 kurang dari 3. Meskipun bagi kita aneh, 7 kurang dari 3. Ya karena kita menganggapnya adalah 7 berelasi dengan 3. Tadi yang simbolnya bukan kurang dari, yang simbol kayak gini nih. Gitu. Bukan kurang dari seperti biasa, cuma ini kurang dari yang khusus di poset. Ada pertanyaan, bisakah membedakan antara maksimal dan maksimum? Halo, 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 halo. Ya? Oke, ini diem-diem aja apa orang-orang menghilang? Jangan gue keputus. Nah, jadi pas kapan gue pernah keputus internet terus gue kayak ngomong berapa menit gitu. Agak dicari lagi, didiemin aja. Oke, berikutnya minimal. Iya, Mas. Tadi udah ada maksimal sama maksimum. Sekarang temennya minimal sama minimum. Kalau minimal berarti dia tidak pernah lebih dari apapun. Contoh lagi. Tulis dulu. Misalnya himpunan S-nya sama aja lah ya 1 sampai 10. Terus misalnya R-nya anggap aja dia memang poset meskipun aku malas ngeceknya. 1,4, 5,2, 3,7 misalnya gini doang. Berarti kan di himpunan ini atau di relasi ini 1 kurang dari 4, 5 kurang dari 2, 3 kurang dari 7, benar kan ya? Nah, minimal itu adalah dia tidak boleh lebih dari apapun. Jadi nggak ada, misalkan kamu nyari angkanya 3 nih, Bu, 3 minimal apa enggak? Dia nggak boleh ada sesuatu 0,3 gitu. Itu nggak boleh ada, dia nggak boleh beri apapun, berarti 3 memang minimal. Tulis ya, minimalnya. Dari 1 dulu, dari 1 pernah lebih dari sesuatu, nggak ada. 1 iya. 2 gimana, Bu? 2 enggak, karena di sini kan 2 lebih dari 5. Kan kalau 5 kurang dari 2, berarti 2 lebih dari 5. Berarti 2 bukan minimal, kalau 3 dia juga minimal, 4 bukan, nih pernah 4 lebih dari 1. 5 iya, tulis. 6 iya, 7 tidak, 8 iya, 9 iya, 10 iya. Jadi intinya dia nggak boleh dari sebelah kanan gitu ya kasarnya. Ini kan ada 4, 2, 7. Berarti 4, 2, 7 bukan minimal, sisanya adalah minimal. Ada minimum nggak? Nggak ada, karena minimalnya ada banyak nih. Kalau minimal cuma 1, berarti kita memiliki minimum, itu si minimal tadi. Kalau ya unik, kalau cuma 1 biji doang. Kalau banyak minimalnya, berarti nggak ada yang namanya minimum. Aku boleh diulang nggak, Bu? Yang mana yang minimal? Iya, tadi yang Ibu tadi ngomongnya kecepatan soalnya. Ya emang ngomong gue cepet banget, kalau lama tuh gue suka lupa, Mas. Oke, diusahakan pelan-pelan. Minimal ya. Misalnya kamu punya himpunannya adalah S 1 sampai 10. Kemudian misalnya relasinya adalah ini nih si R. Isinya adalah 14, 52, 37. Oke. Kita mau ngecek dia punya minimal atau enggak. Poset ini punya minimal atau enggak. Anggap aja ini udah poset lah, belum dicek sama kita, tapi anggap aja udah poset. Gimana cara ngeceknya? Berdasarkan definisi, minimal itu adalah elemen yang tidak boleh greater, lebih besar dari elemen yang lain. Lebih besar itu kan berarti posisinya di kanan kan? Karena tadi kalau tulisannya 1,4, berarti 1 kurang dari 4, alias 4 lebih besar dari 1. Ya kan? Jadi 4 lebih besar dari 1 karena posisi 4-nya di kanan. Kan kasarnya gitu. Jadi kalau kita mau ngecek suatu elemen itu merupakan minimal apa enggak, berarti dia enggak boleh ada di sebelah kanan. Ya kan? Contohnya, kalau 1 gimana, Bu? 1 di sini ada sebelah kanan enggak? Enggak ada, adanya 1,4 kan. Berarti 1 merupakan minimal.
3 gimana 3? 3 dari sebelah kanan nggak? Nggak ada, berarti 3 merupakan minimal. 2-nya kelewat, Bu. Ya 2 kita cek, 2 dari sebelah kanan nggak? Ada nih di sini. Berarti 2 bukanlah minimal. Karena 2 pernah lebih besar dari sesuatu. Itu lebih besar dari 5. Gitu. Ibu kok bisa sih 2 lebih besar dari 5? Gimana caranya, Bu? Ingat di sini bukan makna kurang dari seperti di bilangan yang normal. Ini maknanya adalah kalau 5,2 berarti 5 lebih kecil dari 2. Itu urutannya kalau 5-nya sebelah kiri berarti dia lebih kecil daripada yang sebelah kanannya. Oke, kalau 3,7 berarti kalau 3,7 berarti 3 lebih kecil dari 7. Kalau 7,3 ada di R berarti 7 lebih kecil dari 3. Oke, itu minimal. Jadi minimal tuh berarti kasarnya adalah dia nggak boleh di sebelah kanan kan. Kalau kamu udah bisa menentukan minimal, kan minimalnya bisa aja satu elemen doang atau banyak. Kalau di sini ada banyak, ada berapa nih? Ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 buah. Kalau minimal cuma ada 1 buah aja, maka si minimal itu kita namakan minimum atau least elemen. Tapi kalau ada banyak, ya udah berarti dia nggak punya minimum. Udah, gitu doang. Ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya, Mm-mm. kalau misalnya yang angka 8, 9, 10 itu kan bukan anggota R, tapi anggota S, itu tetap dimasukin ya? Oke, jadi gini, S ini kan himpunan yang isinya apa gitu, ada isinya ya. Si R ini relasi yang isinya adalah pasangan-pasangan urut dari anggota di S. Gitu. Jadi definisi yang dulu, Nona. R ini relasi yang isinya adalah A, B, B, C gitu-gitu, di mana A, B, C-nya anggota di S. Jadi bukan 8, 9, 10 nggak ada di R, cuma di relasi R memang tidak ada, misalnya 8, sesuatu atau sesuatu, 8, itu memang tidak ada dan tidak apa-apa. Karena kan relasi itu kita boleh pilih hanya sebagian dari cross product aja. Kan kalau cross product semuanya ini kan berarti 1,2, 1,3 sampai 1,10 gitu kan. 2,3, 2,4 sampai 2,10. Kita boleh pilih sebagian saja yang ada di R, di relasi. Gitu maksudnya, Nana. Berarti ngelihatnya tuh dari yang anggota himpunan R, terus baru yang S-nya. Tapi yang bukan yang di sebelah kanan itu. Kalau masalah posisinya ngeliatnya di R. Ngeliatnya di R. Kalau ngeliat posisi yang tadi kata Ibu, kalau minimal kan berarti nggak boleh ada di sebelah kanan ya. Itu kamu ngeliatnya di R, karena kita pengen tahu apakah si angka, misalnya angka 8, apakah dia pernah lebih besar dari sesuatu. Gitu. Dan untuk si angka 8, kan ini kan nggak ada nih, coret. Ini kan nggak ada ya. Ya aku nggak bisa dicoretnya sama gue. Ini tidak ada. Si 8, itu selain dia minimal, dia maksimal juga. Oh bisa Bu, dia minimal bisa maksimal juga karena dia nggak pernah kurang dari sesuatu, nggak pernah lebih dari sesuatu. Orang di R di sini nggak ada 8, sesuatu atau 1,8 kan, berarti si 8 ini berperan sebagai minimal juga, maksimal juga. Jadi kalian jangan mikirin minimal itu adalah bilangan terkecil yang terkecil ya. Kecil dalam artian kayak kita ngomong bilangan-bilangan biasa. Ini bukan ngomongin hubungan bilangan biasa, tapi hubungan itu tergantung di R adanya apa. Kalau adanya 3,7 berarti 3 kurang dari 7. Kalau ada 7,3 berarti 7 kurang dari 3. Bu, kalau nggak ada 37 nggak ada 73, terus 7 sama 3 yang lebih kecil yang mana? Yang nggak ada, namanya incomparable tadi, yang tidak dapat dibandingkan. Gitu, karena nggak ada di R. Oke? Berarti angka di luar R itu minimal sama maksimal ya, Bu? Kalau misalnya ada angka yang tidak muncul di R, berarti dia minimal juga, maksimal juga, karena memang tidak ada hubungan dia kurang dari atau lebih dari, gitu kan? Ya. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya. Ada lagi? Udah? Oke. Misalkan S-nya poset, mirip yang tadi ya, cuma relasinya bukan pakai R, pakai relasi kurang dari. Dan misalkan A adalah subset dari S. Jika U-nya adalah elemen di S demikian sehingga A kurang dari U untuk setiap A yang ada di himpunan A,
maka U disebut batas atas dari A. Aduh, apa sih Bu? Nggak ngerti deh. Emang ini udah ribet. Botol jatuh. Terus lu anggap aja yang Ibu contohkan ini adalah poset ya. Kita belum cek. Ups. Misalnya S-nya tadi 1 sampai 10 lagi. Nggak harus bilangan, boleh ABC, boleh apapun ya. Terus relasinya, biar kebiasa aku tulis pakai relasi gini deh. Tentunya pakai R soalnya. Misalnya apa dong? Bentar, ngarang dulu. 2,1, 4,1, 7,2 aja. Jangan lagi, bentar, berapa lagi ya? Oke, ini relasi yang pertama. Relasi yang kedua. 2,1, 7,2, 3,9. Misalnya gini, anggaplah dia udah poset. Terus kita punya A itu, ini A, subset dari S ya. Misalnya Ibu pilih A itu isinya hanya 1 sama 2 aja. Bentar. Jangan 2 sama 4. Harus ngarang nih. 2 sama 4 saya pilihnya. Oke. 2,4 ada subset dari S nggak? Iya dong, karena kan 2 sama 4 ada di S. Pertanyaannya adalah, apa sih yang disebut dengan upper bound gitu ya? Batas atas dari A itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan upper bound dari A? Upper bound dari A. Upper bound batas atas berarti semua elemen di A yang cuma ada 2 biji, si 2 sama 4, harus kurang dari si upper bound. Gitu. Contoh, Bu, jawabannya 2 kali, Bu. Kalau 2 berarti kamu harus ada 2,2 sama harus ada 4,2. Kan 4 jadi kurang dari 2, 2 kurang dari 2, berarti 2 upper bound kan. Ada nggak di sini 2,2 sama 4,2? Nggak ada, Bu. Ya berarti bukan. Terus kira-kira bilangan apa yang dia upper bound berarti lebih dari sebelah kanan ya. Jadi kan dari sebelah kanan si 2 sama 4. Ini kan, susah nandain di sini mah. Bound dari A. Ini sama ini, si 1. Jadi 1 adalah upper bound dari A karena di relasi ada 2,1 sama 4,1. Kan kalau 2,1 artinya 2 lebih kecil dari 1 kan ya. 4,1 berarti 4 lebih kecil dari 1. Berarti si 1 adalah upper bound alias batas atas. Sebenarnya sih rasional ya, maksud rasional tuh gini. Maknanya sama, batas atas itu kan pasti yang lebih besar dari yang lainnya. Cuma intinya definisi lebih besarnya bukan lebih besar yang seperti bilangan sehari-hari. Lebih besar itu berarti dia posisinya di kanan. Kalau 2,1, si satunya lebih besar dari si 2 gitu. Itu doang aja sih. Nah, tergantung di relasinya berapa adanya gitu. Di relasi 2,1 berarti 2 kurang dari 1. Di relasi yang lain misalkan nggak ada 2,1, Bu, ada 1,2. Berarti 1 kurang dari 2. Di relasi yang lain nggak ada banget, Bu. 21 nggak ada, 12 nggak ada. Berarti mereka incomparable, nggak bisa dibandingkan gitu. Kalau nggak bisa dibandingkan ya berarti kita nggak tahu dia kurang dari apa lebih dari. Ada pertanyaan? Oke. Nah, upper bound ini mungkin saja nggak unik, bisa jadi beberapa. Ada beberapa upper bound, kayak tadi kan ada maksimal bisa beberapa. Sekarang upper bound bisa beberapa. Nah, kalau kamu bisa mencari upper bound yang selalu lebih kecil dari upper bound yang lain, maka itu namanya adalah least upper bound, batas atas terkecil. Aduh, Ibu, upper bound aja udah susah, ini pakai list lagi. Ya emang, kalau kamu memahami list upper bound, berarti kamu harus tahu apa itu upper bound. Kamu harus tahu apa itu definisi kurang darinya, ya kan? Kalau kita ngomongin batas atas kan ada definisi kurang dari. Kamu harus tahu apa itu poset. Kamu harus tahu apa itu relasi yang 3 sifat tadi. Yang mengecek poset kan berarti harus refleksif, antisimetrik, sama transitif. Karena kalau nggak di poset, nggak ada maknanya, upper bound apa segala, ini nggak. Ini dipelajarinya hanya untuk di poset aja. Jadi untuk memahami list upper bound tuh banyak histori yang kamu harus ingat dulu gitu, nggak langsung bisa tahu. Makanya gue bilang ribet. Ada yang mau tanya? Itu upper bound, nanti lower bound mirip-mirip aja. Cuma kalau upper bound kan selalu lebih dari, kalau lower bound berarti kurang dari. Contohnya, yang penting tuh ngarang relasinya. Kalau SMA bisa apapun.
Sekarang S-nya nggak pakai angka deh ya, takutnya kamu terjebak harus angka. Huruf juga boleh, misalnya A, B, C, D, E, F, atau apapun lah simbol. Relasi yang pertama, misalkan, Ibu mau tahu apa lower bound-nya. Misalnya D, C, D, F, kemudian AC, AF, kemudian AD, anggap aja ini udah bener poset ya, padahal harus dicek dulu kan, FF misalnya gini. Kemudian ada yang namanya A-nya itu subset dari S, di mana A-nya sama dengan CF. Ya, sorry nggak pakai kurung. C sama F. Nah, kalau ditanyakan apa sih lower bound dari A, berarti harus ada suatu elemen yang lebih kecil dari atau kurang dari C sama F. Berarti di sebelah kirinya C sama F. D iya, nih D, C, D, F iya, ya kan? Berarti dia lower bound. Si A juga iya, ada AC, ada AF, gitu. Tulis di sini. Lower bound dari A adalah si D sama si A kan ya. Wah, ada banyak lower bound-nya, Bu. Iya, bisa jadi berarti ada beberapa, kayak tadi maksimal ada beberapa juga. Nah, jika ada lower bound yang paling kecil di antara semua ada yang lebih besar daripada semua lower bound, maka dia kita sebut greatest lower bound. D sama A lebih kecilan mana? Ini Bu, A, D, berarti yang lebih kecil adalah si A, lebih besarnya si D. Berarti si D adalah greatest lower bound dari himpunan A. Gitu. Kalau di sini nggak ada AD-nya, berarti kita nggak bisa bandingkan antara sama D, maka dia nggak punya greatest lower bound. Dia punyanya lower bound aja, ada dua, yaitu si D sama si A. Udah. Intinya kamu tinggal balikin ke relasinya aja. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau upper bound itu least upper bound, batas atas terkecil. Kalau lower bound itu greatest lower bound, batas bawah terbesar. Jadi dia harus lebih besar daripada semua batas bawah yang lain. Kalau lower bound-nya banyak, kalau cuma satu ya dia udah pasti jadi greatest lower bound. Kalau upper bound dia pasti jadi least upper bound. Pushing ya. Satu lagi definisi lattice nggak akan aku kasih contohin karena emang dia ribet, super ribet. Tapi definisinya harus tahu, siapa tahu keluar teorinya definisinya ya. Lattice adalah poset, partially ordered set, yang setiap pasang dari elemennya, elemen dari si himpunan, memiliki least upper bound maupun greatest lower bound. Bayangin kan, ngecek satu list upper bound aja ribet, apalagi ini harus ngecek setiap pasang. Jadi setiap pasang tuh kalau tadi yang contoh, kalau yang contoh ini kan Ibu cuma nanya lower bound dari himpunan A doang kan, A-nya isinya cuma si C sama F. Kamu harus ngecek untuk tiap dua elemen dari S kamu cekin ada greatest lower bound-nya enggak. Misalnya AB kamu cek, AC kamu cek, AD kamu cek. Nah udah nggak mungkin secara manual, bukan nggak mungkin lah, males ya, bisa berjam-jam kali. Jadi lattice semoga nggak keluar hitungannya. Paling kamu harus tahu definisinya lattice adalah kamu punya poset, kemudian setiap pair, setiap pasangan dari elemen di poset itu harus memiliki least upper bound sama greatest lower bound. Titik, itu aja lattice. Ada yang mau tanya, hari ini kita belajar apa itu poset, apa itu elemen maksimal minimal, maksimum minimum itu kan temenan, sama upper bound lower bound. Upper bound lower bound ya temennya adalah least upper bound sama greatest lower bound. Maksudnya temen tuh kelanjutannya gitu. Yang penting diingat tuh cuma satu, definisi kurang darinya kamu harus balikin ke relasi. Jangan misalnya 3 kurang dari 7 ya Bu. Belum tentu kalau di relasinya ada 7,3, berarti 7 kurang dari 3. Kalau nggak ada apa-apa Bu, nggak ada 37, nggak ada 73, berarti incomparable. Kita nggak bisa bilang mana yang lebih kecil dari, karena nggak ada di relasinya. Itu aja sih. Intinya cuma gitu doang. Coba aku, bukan tes sih, cuma pengen tahu kalian agak nyantel nggak ya. Ini Bu punya elemennya, S-nya 5, 10, 15 aja lah. Terus R-nya 5,5, 10, 10, 15, 15, 10,5,
10, 15. Dah, gini doang. Ibu mau tanya, 5 kurang dari 10 atau 10 kurang dari 5 atau tidak dapat diambil kesimpulan, tidak dapat dibandingkan. Menurut Anda gimana? Apa hubungan antara 5 dan 10 berdasarkan relasi R? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, masa? Cuma kurang dari aja. Ayo, semangat. 10 kurang dari 5, Bu. Iya, pintar. Yang lain gimana? Pahamkah kenapa 10 kurang dari 5? Karena ada, Di posisi sebelah kiri. iya, karena ada 10,5, 10-nya sebelah kiri, Bu. Berarti 10 lebih kecil dari 5. Meskipun aneh ya, Bu. Ya, kalau kita ngomongin bilangan, ini kan ingat ngomongin poset kan nggak 10 di sini bukan bilangan-bilangan, tapi ini hanya notasi aja gitu. Oke, kalau hubungan antara 5 dan 15 gimana? Mana yang lebih kecil? 5 sama 15. Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti dia incomparable. Nggak ada hubungannya, kamu nggak bisa bilang 5 lebih kecil atau 15 lebih kecil, nggak bisa bilang. Ngerti ya? Lumayan lah, segitu mau udah alhamdulillah. Yang penting paham konsep kurang darinya tadi. Nanti kan tinggal ke definisi aja. Kalau maksimal berarti dia nggak boleh lebih dari, kalau maksimal nggak boleh kurang dari apapun. Kira-kira di himpunan R ini ada maksimalnya nggak? Sorry, di poset S, R ini ada maksimal nggak? Maksimal tuh dia nggak boleh kecil dari apapun. Kecuali dirinya sendiri tentunya ya. Ada maksimal nggak? Nggak boleh lebih kecil dari apapun. Kasarnya nggak boleh di sebelah kiri. Ada nggak elemen yang tidak ada di sebelah kiri? Ada. Ada. Apa? Nggak ada. 5 ada nggak 5? Itu ada 5,5, Bu. Ya kan sama dirinya sendiri. 5,10 ada nggak? Nggak ada. 5,15 nggak ada. Berarti 5 tidak pernah lebih kecil dari apapun. Jadi dalam hal ini 5 adalah maksimal. Gitu. Maksimal itu tidak boleh lebih kecil dari apapun. Kan si 5 nggak pernah lebih kecil dari apa-apa, kecuali yang sama dirinya sendiri yang di sini ya. Kalau ini kan 5,5 yang pasti selalu ada karena refleksif. Nggak ada 5,10, nggak ada 5,15. Berarti dia maksimal. 10 maksimal bukan, Bu? Ya bukan, ini kan ada lebih kecil nih. 10,5 iya, 10,15 lebih kecil. 15 juga merupakan maksimal karena nggak ada 15,5 atau 15,10. Itu maksimal. Bagaimana? Anda baik-baik saja? Berarti maksimalnya 5 sama 15 ya, Bu ya? Yap, 5 sama 15. Jadi maksimalnya ada 2 buah, sehingga tidak punya maksimum. Kan maksimum itu kalau maksimal cuma sebiji doang, kalau unik. Kalau maksimal ada beberapa buah, berarti dia nggak punya maksimum. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau minimal gimana? Minimal itu dia nggak boleh lebih besar dari apapun. Jadi kasarnya nggak boleh di sebelah kanan. Ada nggak elemen yang nggak? Apa, Mas? 10 ya. Betul, 10 adalah minimal karena dia nggak pernah lebih besar dari apapun. Nggak ada yang dia di sebelah kanan. 10. Kalau 5 gimana 5? 5 ada ini, 15 ada ini. Berarti minimalnya hanya 1. Jadi si minimal itu menjadi minimum karena cuma sebiji doang. Unik. Banyak banget sih namanya emang. Ya, Nona? Ada yang mau tanya? Tadi kayak ada suara cewek ngomong, kagak? Itu saya, Bu. Oh, Mas, ya Mas. Halo, Mas. Dibilang cewek deh. Apa? Enggak, Bu, Tete pengen ngomong juga. Itu 5 juga termasuk minimum kan? 5 termasuk minimum. Apa? Nggak tahu. Salah, Bu, Maaf. Nggak jadi, ya udah. Iya. Ya, nggak apa-apa.
Jadi pertama minimal dulu nih, minimal. Minimal itu tidak boleh lebih dari apapun. Si 5 gimana? 5 kan pernah lebih dari sesuatu, yaitu ini 5 lebih dari 10. Gitu, berarti 5 bukan minimal. Ya. Kalau 15 ada di sini nih, 15 lebih dari 10, berarti 15 bukan minimal. 10 adalah minimal. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu, 10. Kecuali yang ini mah dirinya sendiri, kayaknya beda lagi. Nggak ada sesuatu, 10, berarti dia adalah minimal. Minimal di poset ini cuma ada 1, si 10 doang. Emang iya Bu? Ya kan anggotanya cuma 3 di S. Kalau 5 sama 15 udah bukan, 10 iya ya udah nggak ada lagi yang lain. Berarti kan 10 adalah minimal satu-satunya. Jadi dia disebut minimum. Jadi kalau minimal itu unik disebut minimum. Kalau maksimal itu unik disebutnya maksimum gitu. Ada lagi komentar atau apapun? Bu, mau nanya Bu. Yap. Kalau greater tadi gimana Bu? Kalau Apa? soal ini Bu, yang Kalau yang greater itu kamu harus pakai himpunan. Himpunan begini misalnya. Jangan ini ya. Kurang banyak. oh, Karena ngomongnya bukan satu. Lah kok nggak bisa go back? Halo. Jadi back dia hilang. Gue hapus aja dah. Kalau itu berarti harus S-nya agak banyak dikit. Ya 4 biji aja lah, malas kebanyakan. 5, 10, 15, 20 gitu ya. Ntar gua karang dulu ya Mas. A-nya adalah misalkan 5, 10 aja biar gampang. Terus R1 kan pasti ada nih 5,5, 10,10, 15, 20 ini pasti ada, refleksif soalnya. Terus apa lagi ya? Mau apa nih ngomongnya? Upper bound dulu aja ya. Upper bound. Upper bound itu batas atas, dia harus lebih besar dari yang lain. Oke. Berarti gue nulisnya 15, berarti 5,15, 10,15, and then tuh kan kurang, tambahin 25, 25,25. List upper bound, oke, 5,25 and then 10,25. Dah, ini aja. Ini ya, semoga kebaca tulisan gua. S-nya isinya adalah 5, 10, 15, 20, 25. Nah, A itu A-nya boleh apapun, tapi harus subset dari S. Jadi kalau lo mau ngomongin upper bound sama lower bound, itu harus ada subset dari S. Kita namakan di sini A, isinya boleh apa aja. Di sini Ibu pilih 5 sama 10. Bu, kalau saya pilih A-nya isinya 5, 10, 15, boleh? Boleh. Jadi tergantung di soal, yang penting dia subset dari si S ya. Nah, upper bound dari A, kalau upper bound itu dari himpunan A-nya, dari si subsetnya. Upper bound dari A adalah elemen-elemen di S yang selalu lebih besar dari semua elemen di A. Elemen di A-nya kan di sini 5 sama 10. Nah, kamu harus cari berarti elemen yang lebih besar dari 5, lebih besar dari 10. Contohnya apa? Ini udah gua karangin 15. Contohnya nih, ini kan 15 lebih besar dari 5 sama 10. 25 juga iya. Berarti upper bound-nya adalah 15 sama 25. Itu upper bound. Nah, kalau dari, kan upper bound tuh nggak harus satu ya, sama aja kayak maksimal bisa ada beberapa biji. Nah, kalau dari beberapa upper bound ini kamu bisa dapatkan yang terkecil berarti yang kurang dari semua upper bound, berarti dinamakan least upper bound. Least itu kan paling kecil. Least upper bound. Bound. Ini dari 15 sama 25 ada yang lebih kecil nggak? Tidak ada, karena di sini nggak ada hubungan 15,25 atau 25,15, nggak ada. Berarti 15 sama 25, kita nggak bisa tentuin mana yang paling kecil. Jadi tidak punya list upper bound, punyanya upper bound aja. Mungkin nggak Bu, nggak punya upper bound? Mungkin aja, misalnya di sini Ibu coret salah satu, ini nggak ada, terus ini nggak ada, berarti si 15 sama si 25 bukanlah merupakan upper bound dari si A. Gitu.
Jadi nggak ada yang pasti ada juga, nggak ada yang pasti ada apa sih? Nggak ada kepastian gitu, tergantung sama R-nya, tergantung R yang di soal. Bisa jadi punya upper bound, bisa jadi punya beberapa biji, bisa punya list, bisa nggak punya. Benar-benar tergantung dari relasinya apa, A-nya apa, S-nya apa. Ngerti? Kalau lower bound sama, cuma kebalikan. Kalau lower berarti dia harus selalu lebih kecil dari anggota-anggota dari si A. Kalau upper bound kan tadi di sebelah kanan ya, lebih besar. Kalau list kebalikannya doang. Kalau lower bound berarti kurang dari, dia selalu lebih kurang dari anggota-anggota si A. Tergantung namanya aja. Upper kan berarti batas atas, lebih besar kan. Kalau batas bawah, lower bound lebih kecil. Gitu. Cukup paham nggak ini mengenai yang upper bound? Halo, udah sih itu aja kayaknya for today. Poset. Oh ya kalau lattice teorinya aja ya, kalau lattice nggak usah, semoga kayaknya nggak mungkin. Kalau lattice itu kamu harus cek for all pair. Jadi gini, misalnya pertanyaannya Bu tentuin dong ini lattice apa bukan. Berarti kamu harus cek 5-10, cari dulu ada nggak list upper bound sama greatest lower bound-nya. 5-15, 5-20, 5-25, ya iya kali lu UAS gitu nggak beres-beres. Jadi kayak kalau lattice enggak. Tapi yang penting kamu harus tahu teorinya bahwa lattice adalah poset yang setiap pasangan dua elemen yang berbeda itu selalu mempunyai greatest lower bound sama least upper bound. Gitu. Bakal lama kalau beres-beres. Karena dilihat tiap dua anggota. Sama diagram Hess tadi ya. Kamu harus tahu cara bacanya. Kalau ada garis dari 1 ke 5, misalkan berarti 1 kurang dari 5. Bu, itu kok nggak 5 kurang dari 1? Lihat posisinya. Kalau pas digambar lebih di bawah, notnya berarti kurang darinya yang di bawah. Itu aja sih, paling. Ada komentar lagi atau pertanyaan? Aduh, saya sudah capek. Pusing, saya sendiri pusing kalau ngomongin latih. Kita harus ingat kan, maksimal itu apa, minimal apa, minimum apa. Gitu. Sama sifat jangan lupa, misalnya yang refleksif itu yang seperti apa, terus yang transitif, yang sama simetrik. Kalau ada anti, berarti misalkan kayak anti simetrik ya kebalikannya. Kalau simetrik itu kan jika ada AB harus ada BA, ya kan? Kalau anti simetrik berarti ya nggak boleh ada sama sekali. Kalau ada 1,3 nggak boleh ada 3,1. Itu untuk anti simetrik. Ada yang mau komentar atau bertanya lagi? Minum dulu sebelum menunggu Anda. Gak ada. Halo? Insya Allah minggu depan kita V-Class hari Senin. Ibu udah upload. Terus Senin depannya tanggal. Senin itu kan tanggal 3 Januari V-Class. Nah, minggu depannya kita tanggal 10 V-Class atau Jimit, Ibu belum tahu. Nanti Ibu kabarin. Kalau kira-kira Ibu belum ngabarin sampai hari Minggu, Ilham atau Fauziah WhatsApp aja, Bu, gimana besok kita Jimit atau V-Class nih, Bu? Atau Ibu lupa atau apa gitu ya. Karena kadang kalau ada kerjaan atau apa, takutnya suka lupa. Kalau kemarin mah lupa bukan karena kerjaan, karena gue sok-sokan, sok tahu. Terusnya gue ngecek di kalender BAK, gue malah sotoy aja, kayaknya masuknya habis tahun baru deh, masih libur. Atau udah masuk. Gitu. Sudah, tidak ada yang mau tanya lagi? Oke, kita udah foto-foto. Have a nice day, sehat-sehat, happy-happy. Kecuali, ya maksudnya bukan berarti dia nggak happy. Siapa tadi Raihan ya? Raihan, bantuin Ibu ya, abis ini buat WhatsApp, oke? Oh iya Bu. Siap, thank you so much. Ibu nanti foto-foto dulu, habis itu baru minta tolong kamu untuk ngeditin. Kalau bisa background-nya yang polos ya Bu. Background-nya polos, oh tembok ya? Oke. Tembok ya. Sip. Yep. Yang lain nggak ada komentar? Oke. See you when I see you. Happy-happy terus, sehat-sehat, jaga diri baik-baik. Dadah, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Bye-bye. Happy New Year.